3, 2, 1. Strategi pembelajaran berdiferensiasi Saparudin SPD, pengawas sekolah. Mengantar. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan guru. Pemetaan saya lakukan dengan melakukan survei, studi lapangan, dan ini disesuaikan dengan undangan dari pengurus KKG. Mengapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ini merupakan pertanyaan pematik yang pertama. Sedangkan pertanyaan pematik kedua untuk diri saya adalah, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama di forum KKG. Salam semangat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan topik baru di kurikulum Merdeka. Mengapa ini penting? Dan apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang harus kita lakukan untuk supaya pembelajaran ini bermakna? Mari simak video ini sampai selesai. Bapak Ibu, tetap semangat. Pertama, kegiatan awal yang dilakukan adalah proses pembimbingannya. Nah, di proses ini, saya bersama peserta memutuskan untuk kontennya adalah jadwal pelajaran. Tujuannya adalah membuat jadwal pelajaran menggunakan aplikasi atau tanpa aplikasi. Ini adalah rumusan tujuan bersama pada kegiatan kali ini. Dilanjut dengan pembimbingan. Setelah tujuan tercapai, maka langkah berikutnya adalah kita harus bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Ini juga dibicarakan secara bersama-sama di forum ini. Nah, rumusan cara mencapai tujuannya adalah membuat jadwal pelajaran yang bernilai sempurna menggunakan aplikasi. Antaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, Canva, ataupun di PowerPoint. Proses bimbingan masih berlanjut. Setelah mereka tahu cara mencapai tujuan, maka langkah berikutnya adalah mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka rumuskan tadi. Langkah keempat, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ternyata ada yang membuat daftar pelajaran menggunakan tulisan tangan, ada yang bekerja di Microsoft Word, ada yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada juga guru yang membuat daftar pelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Ada juga yang mengerjakannya menggunakan aplikasi Canva. Jadi ada beberapa aplikasi yang mereka gunakan. Inilah merupakan produknya. Dilanjut kegiatan 5, melakukan presentasi. Pada kegiatan ini ada 3 peserta yang menyampaikan hasil kerjanya. Peserta yang pertama adalah Ibu Nurma Duryana Supiana SPD. Ibu ini mengajar di SD 108/1 Sungai Rumbai. Dia membuat jadwal pelajaran menggunakan aplikasi Microsoft Word. Peserta sangat antusias menyaksikan presentasi Ibu ini. Kemudian peserta yang kedua, Ibu Mira Astria SPD. Ibu ini bertugas di SD 8/1 Sungai Pulai, ngajar di kelas 5, membuat jadwal pelajaran menggunakan aplikasi Canva. Oke, peserta mendapat informasi tambahan bahwa aplikasi Canva ini ada yang free, ada yang berbayar. Bapak Ibu jangan khawatir,
Oke. Untuk berikutnya, presentasi yang ketiga disampaikan oleh Ibu Rizka SPD. Ibu Rizka SPD juga mengajar di SD 88 Sungai Pulai, mengajar di kelas 6. Nah, Ibu Rika ini membuat jadwal pelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, juga cukup menarik bagi peserta lain. Ada pertanyaan dari peserta bagaimana cara mencetaknya nanti, bagaimana cara menempelnya di kelas, tapi Ibu Rizka Yusma bisa menjawabnya dengan baik. Langkah keenam yang saya lakukan adalah penguatan. Penguatan ini saya lakukan dengan menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya menampilkan beberapa slide. Slide ini ditampilkan untuk memandu kegiatan penguatan ini. Sebelum saya tampilkan slide berikutnya, saya ajak peserta untuk berdiskusi. Nah, di sini ada strategi yang saya lakukan. Dari awal saya ceritakan bahwa yang saya lakukan ini adalah 3 strateginya. Konten, dalam bentuk proses, dalam bentuk produk. Mereka bisa menyimpulkan apa yang saya lakukan tadi, kontennya apa, produknya apa, prosesnya bagaimana. Nah, hingga mereka bisa menyimpulkan bahwa itulah contoh pembelajaran berdiferensiasi. Terus mereka juga paham apa arti pembelajaran berdiferensiasi. Terus juga mereka diberi pengetahuan apa dampaknya. Nah, dampak ini sebelum kita tampilkan di layar, kita minta mereka mengeluarkan pendapat apa dampak dari pembelajaran yang mereka alami dari pagi tadi sampai siang ini. Baru sebagai penguat kita tampilkan. Berikutnya langkah yang ketujuh, kita lakukan testimoni. Pada sesi testimoni ini ada 2 peserta yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama adalah Pak Eri Eprianto SPD, ngajar di SD 119 1 Senggarengas. Dia mengatakan kegiatan ini sangat menyenangkan, membangun semangat guru untuk lebih kreatif. Testimoni yang kedua oleh Ibu Rizka Yusma, dia mengatakan bahwa dengan teknologi membuat mereka semangat belajar untuk kegiatan berikutnya. Kata penutup, Bapak Ibu, salam semangat. Oke, video ini hanya salah satu contoh yang saya lakukan di pertemuan KKG. Saya yakin masih banyak materi atau konten yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, tetap mencoba, yakinlah pasti ada jalan keluar. Semangat. Terima kasih.